Kala kita lihat, tahu lagu itu enggak? Sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan. Terus bahagia meski mungkin tak sebebas merpati, gitu ya lagunya kurang lebih ya. Merpati, merpati itu seringkali dipakai untuk acara-acara, entah pernikahan, setelah pernikahan di gereja kemudian melepas merpati, atau kemudian ketika ada acara antar agama dan sebagainya, kemudian melepas merpati. Merpati dikategorikan sebagai binatang yang setia. Mereka menikah dengan satu pasangan saja. Yang lainnya juga ada binatang angsa. Sehingga kalau undangan-undangan pernikahan biasanya ada dua angsa yang saling ciuman seperti ini ya. Membentuk love gitu. Lehernya dan paruhnya itu saling memadu kasih seperti itu. Sebagai lambang kesetiaan binatang itu. Merpati dan juga angsa. Dan kemudian kita boleh bertanya dalam diri kita, apa itu setia? Orang mengatakan seia sekata, sepadu searah setujuan. Orang juga mengatakan setia itu memegang janji sampai mati. Kalau kemudian kita punya sahabat, kalau kemudian kita punya pacar, ya orientasinya bisa sampai menikah. Kalau sudah menikah, ya kemudian setia sampai mati. Sampai kemudian kita boleh bertanya terus pada pasangan kita, pada sahabat kita. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya hingga maut memisahkan. Ini saya mencoba cari lagu-lagu lawas loh ya, semoga tahu lagu ini ya. Bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang bila hasratlah usai. Kita bertanya, boleh bertanya pada pasangannya, bertanya pada sahabat kita, mungkinkah engkau itu mencintaiku selama-lamanya sampai akhir hayat yang kemudian memisahkan kita? Atau cintanya hanya cinta palsu, cinta hanya sementara, hanya cinta yang sesaat terus menghilang. Bila hasrat telah usai kemudian lupa. Hari ini kita diingatkan ada banyak hal kesetiaan atas kehidupan beriman kita. Teman-teman muda tentu merasakan nyesek romo di ghosting itu. Kayak habis manis sepah dibuang. Kayaknya sayang-sayangnya, tetapi kok kemudian tiba-tiba menghilang. Lost kontak, tak pernah dikontak lagi. Dicari keberadaannya nggak jelas. Ganti nomor dan sebagainya. Itu nyesek, nggak enak. Ditinggalkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Murid Yesus ketika mendengarkan Yesus berkaitan dengan roti hidup, bahwa roti hidup itu bukan persoalan kebutuhan makananmu dipenuhi, bukan soal kamu sakitnya kemudian disembuhkan, tetapi kemauan dan kemudian kerelaan untuk menderita bersama dengan Yesus. Bahwa roti hidup itu roti yang nantinya membawa kamu kehidupan abadi, bukan hanya kebutuhan di dunia ini yang kemudian dicukupi. Ketika melihat itu, ekspektasinya, bayangannya yang diharapkan pada Yesus itu berbeda. Sehingga banyak murid kemudian meninggalkan dia. Kecuali kemudian Petrus. Kita seringkali mengungkapkan tidak ada alasan untuk berpindah ke lain hati. Tuhan, aku itu love you full gitu kan ya. 100% aku mencintai kamu. Betul atau tidak? Santo Paulus menggambarkan kasih setia Kristus kepada umatnya sebagai model dan inspirasi bagi kasih sepasang suami istri. Seperti bacaan kedua yang kita dengarkan. Bagaimana menghayati kesetiaan seperti suami istri. Kesetiaan kita dengan Allah itu seperti itu. Sehingga ketika kita melihat dan mengharap pada Tuhan, ketika kita dikecewakan kok rasanya doa saya tidak dikabulkan, ketika saya kok sebanyak hal ketika hidup di dunia ini tidak terpenuhi, saya tidak kemudian meninggalkan dia, tetapi tetap cinta pada dia. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu pertanyaan yang ditanyakan kepada Petrus oleh Yesus. Kemudian Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah.
Maka bicara soal setia di dalam kehidupan kita harus berani untuk menghidupi, tidak hanya selesai dengan janji, tidak hanya selesai dengan ungkapan kata-kata bahwa mau setia. Setia yang pertama adalah sehati selamanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaannya kita adalah, siapa hartamu? Apakah hartaku adalah teman? Apakah hartaku adalah pasanganku? Hartaku adalah keluargaku? Hartaku adalah sahabatku? Atau hartaku adalah Tuhanku? Kalau hartaku adalah mereka semua, maka saya mau menjaga mereka sehati selamanya. Petrus menempatkan diri hatinya pada Yesus, maka jawabannya itu tanpa kompromi lagi. Dia kemudian menunjukkan kesetiaan, engkau adalah Allah yang hidup. Engkau itu sabdamu itu membawa saya hidup. Sehingga dia menjawab dengan berani. Kita diajak untuk be brave, berani menaruh hati padanya. Bahkan di saat ada derita dan ada kesulitan, saya tetap setia kepada engkau sehati selamanya. Setia yang kedua, sahabat sejati sampai mati. Setia, sahabat sejati sampai mati. Kalau yang pertama tadi, setia sehati selamanya. Yang kedua, setia itu adalah sahabat sejati sampai mati. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihat semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila kau mulai lelah dan tak bersinar. Siapakah yang menyanyikan lagu ini? Tahu nggak siapa yang menyanyikan lagu ini? Ada yang tahu? Siapa? Sheila on 7, benar. Sheila on 7 mengingatkan kita untuk menjadi sahabat itu bukan soal ukuran materi, tetapi di saat suka duka kita berani untuk saling mendukung. Pegang pundakku ketika kamu mengalami kesulitan hidup dan sebagainya. Maka mari kita bangun kesetiaan hidup kita, dan terlebih adalah kesetiaan pada Allah sendiri. Mari kita pegang iman kita, terutama adalah pada Allah sendiri. Pertaruhan kesetiaan itu adalah ketika kita mengalami sulit. Pertaruhan iman kita adalah ketika kita mengalami beban hidup. Pertaruhan iman kita adalah ketika kita berdoa terus-menerus tetapi juga tidak kunjung dikabulkan. Apakah saya tetap mencintai dan mengasihi Dia, Allah yang selalu menyertai kita. Sehingga seperti di dalam bacaan pertama dari kitab Yoel, menegaskan diri bangsa Israel yang aku tidak mau berdoa pada ilah-ilah lain. Aku tidak mau berdoa pada Allah-Allah lain. Aku hanya ingin berdoa padamu Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Rajaku. Semoga kita bangun terus kesetiaan iman kita pada Allah dan juga tentunya kesetiaan kita di Indonesia, di negeri kita. Kalau Agustus ini kita masih nuansanya diingatkan dengan 67 tahun kemerdekaan Indonesia, maka kita bangun kesetiaan pada negeri ini dan juga 76 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih koreksinya. Sehingga kita mampu hidup bersama sebagai orang Katolik, tapi juga mencintai bangsa ini. Padamu negeri kami, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Semoga perjalanan hidup kita terus menunjukkan sebagai orang Katolik
yang setia pada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi sekaligus kemampuan kita untuk berkontribusi pada negeri kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pernyataan iman kita. Judul lagunya adalah Siapa yang berpegang ya, siapa yang berpegang. Kita bernyanyi bersama dengan kor. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.